Jadi pohon buraholo itu makanan khas untuk permaisuri raja. Tuh. Jadi kalau zaman dulu itu karena mungkin kalau belum ada parfum. Jadi permaisuri raja itu cara mewangikan badan secara alami. Jadi kalau makan buah burahol nanti keluar keringatnya akan wangi. Dulu itu senjatanya berupa apa Kang? Ini kalau kita mungkin cenderung dengan bedil ya, karena namanya itu Sangyang Bedil. Bedil. Bukan berarti senjata zaman dulu dari bedil, karena itu cuma simbol aja. Bedil itu alat perang. Di Sabung Ayam ini beda dengan lokasi yang lain, karena di sini tidak ada bebatuan. Ini berbentuk lapangan. Karena ini dulu dijadikan sebagai tempat sayembara ngadu ayam antara Cimuanara dengan Tamperan Brahmawijaya. Ini ada apa? Karena kalau kita itu sering beribadat, kita sering berdoa, kita akan mendapatkan keberkahan. Amin. Kita itu akan mendapatkan seperti mahkota gitu. Itu simbolnya seperti itu. Makanya kalau kita diceritakan tadi, kita harus bisa memerangi hawa nafsu, jangan seperti sifat-sifat hewani. Dengan cara apa kita bisa memerangi hawa nafsu? Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara yang saya sayangin, saya sekarang sudah berada di posisi keberapa Kang? Lokasi yang ke-6. Ke-6 ya Kang ya, sudah ke-6 pemirsa, yang dimana di tempat yang ke-6 ini ya, di samping sebelah kanan saya ini ada nama sebuah situs ya Kang? Situs Panyandaan. Nah, untuk kisah selanjutnya saya akan serahkan kepada Kang Agus, apa sih yang dimaksud dengan situs Panyandaan? Oke, silakan Kang Agus. Ini salah satu situs yang disebut situs Panyandaan, lokasi yang ke-6 yang berada di Karangkamulian ini. Panyandaan itu dulu dipakai sebagai tempat peristirahatan permaisuri raja setelah melahirkan. Karena zaman dulu itu perempuan sehabis melahirkan itu dianjurkan untuk nyarande kalau bahasa Sundanya itu. Karena perempuan sehabis melahirkan itu sangat kelelahan. Makanya untuk beristirahat itu untuk memulihkan stamina, yang pertama. Yang kedua untuk mengantisipasi si darah putih supaya tidak kena mata, tujuannya itu. Karena perempuan sehabis melahirkan itu kebanyakan darah putih. Untuk mengantisipasi si darah putih supaya tidak kena mata, jadi dianjurkan untuk nyender. Karena menurut ilmu kedokteran itu, kalau darah putih masuk kena mata itu akan mengakibatkan kebutaan. Makanya kalau zaman dulu itu orang-orang tua dulu itu sangat sehat-sehat, karena secara pengobatannya itu secara alam. Iya, betul, betul. Jadi ini salah satu tempat Panyandaan, cuman di sebelahnya di sini ini ada ruang bersalin. Ini ruang bersalin nih Kang. Ruang bersalin ini tempat dulu Cimuanara dilahirkan. Jadi ini kalau zaman sekarang mungkin ruang kebidanan ya. Iya, ruang kebidanan. Cuman ini berbentuk makam atau kuburan, karena ini setelah permaisuri raja melahirkan, karena ada ancaman dari Tamperan Brahmawijaya bahwa bayi permaisuri raja itu harus dibunuh karena takut melindih akan kedudukan Tamperan Brahmawijaya. Makanya dia untuk mengantisipasi nanti akan ada masalah di kemudian hari, makanya
bayi permisi raja itu harus disingkirkan. Oh iya. Cuman sama paman lengser itu, si bayi permisi raja itu dimasukkan ke dalam peti, diselamatkan, caranya dihanyutkan ke sungai Citanduy, yaitu ke sungai Sipatahunan. Ya. Untuk mengelabui bahwa tampilan Brahma Wijaya, supaya dia percaya bahwa bayi permisi raja itu udah dibunuh, maka bayi permisi raja itu diganti sama seekor anak anjing. Jadi anak anjingnya disembelih, terus seekor anak anjingnya dikuburkan di sini. Di sini. Gitu Jadi kan. paman lengser itu menyatakan bahwa bayi permisi raja itu udah dibunuh. Padahal yang dikuburkan itu, yang dibunuh itu Anjing, seekor anak anjing ya pemirsa ya. Oke. Nah jadi Prabu Ciwanara sendiri berarti bayinya itu selamat ya Kang ya? Selamat, karena diselamatkan sama kakeknya yang bernama Aki Balangan Terang sama Didi Balangan Terang. Iya. Nah pemirsa mungkin bisa lihat di sini nanti, ini adalah di mana di sini tempat dilahirkannya Prabu Ciwanara, dan di sini memang konon katanya di sini tempat persalinannya Ibu Naganingrum ya. Di sini setelah melahirkan beliau di sini, lalu beliau itu kan kalau habis melahirkan itu kan seorang ibu itu harus istirahat. Nah, panyandaannya tuh di sana. Jadi dia istilahnya nyenderan lah gitu, istirahat memulihkan kembali. Kang, ini saya boleh masuk? Boleh. Iya. Assalamualaikum. Nah, pemirsa, di sini tempat Ya minyak. apa tuh Kang? Ini berhidangan minyak. Nah, di sini tempat Ibu Naganingrum. Beliau adalah ibu dari Prabu Ciwanara. Beliau bersandar setelah melahirkan Prabu Ciwanara di tempat yang di sana ini. Nah, mohon maaf, ini bersendernya bukan sebentar sebenarnya. Ini 40 hari 40 malam. Oh ya. Permisi raja bersender. Makanya di sini disediakan batu altar atau meja untuk menyediakan makanan supaya permisi raja itu tidak pergi kemana-mana. Nanti posisinya akan saya contoh pemirsa. Jadi karena saya juga seorang ibu, Duduk di sini berbaring ke sana Pak, kakinya. Hah? Kakinya berbaring ke sana. Oh iya, nuhun. Ini nyender ke sini bahunya. Ini sangat nyaman sekali kalau duduk di situ. Nah, pemirsa, kurang lebihnya seperti ini. Ya. Jadi ketika Ibu Naganingrum habis melahirkan Prabu Ciwanara, beliau bersandarnya di sini selama 40 hari. Nah, tempat ini adalah tempat untuk meja yang dimana untuk persediaan makannya, minumnya, kebutuhan untuk Ibu Naganingrum pada saat itu. Nah, kalau kita ngeliat tempatnya ini ya memang nyaman sekali pemirsa, karena kan kalau orang habis melahirkan itu kan tidak boleh langsung tidur karena sel darah putihnya takutnya lari ke mata dan akan menyebabkan kebutaan. Begitu kan ya? Nah, karena itu agar tidak terlelap sekali tidur, akhir mungkin diposisikan seperti ini, gitu kurang lebihnya seperti ini pemirsa. Ya. Bunda juga bisa meditasi menerawang atau meminta sesuatu juga, karena ini kan batu ini simbolnya itu bentuknya seperti angka 1 Alif. atau alif. Alif lam. Jadi kalau kita meminta sesuatu itu harus sama yang Maha Kuasa ke nomor 1 itu. Makanya kalau kita kepingin cita-citanya tercapai, hajatnya terkabul, kita harus senderkan badan kita meminta sama Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Bunda juga bisa mungkin mempraktekannya, meminta sesuatu sama Tuhan sampai matanya dipejamkan, memintalah sama Tuhan dalam hati, meminta supaya semua kita itu, ya mungkin untuk keluarga Bunda sendiri, umumnya lagi untuk bangsa kita yang lagi kena musibah penyakit, supaya mungkin dengan doa Bunda Tuhan akan menjawab semuanya. Kita Amin. Dibebaskan dari semua penyakit. Okay. Saya berdoa dulu ya Siap, pemirsa siap. di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Semoga doa-doa saya dijabah Allah dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bumi ini diselamatkan Allah dengan caranya, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Tidak ada suatu kekuasaan Allah yang dapat dihalangi apapun itu ya. Semoga kita juga ke depannya nanti makin diberkahi oleh rezeki, kesehatan, keselamatan, itu yang terpenting di dunia dan akhirat, dan dijauhi dari orang-orang yang bersifat zolim. Amin amin ya rabbal alamin. Semua orang yang duduk di situ itu, apalagi kalau cuacanya agak mendung begini, bawaannya ngantuk gitu. Iya. Karena ini benar-benar akan memulihkan stamina kita itu. Jadi si darah itu akan kembali normal gitu. Itu jadi cara zaman dahulu merawat dirinya itu dengan secara alam gitu. Makanya orang-orang tua dulu kenapa tidak ada kacamata, mohon maaf ya, tidak ada penyakit-penyakitnya, karena alam itu sebenarnya bisa dijadikan obat sebenarnya. Kalau kita kan sakit kepala aja kita langsung minum obat, sebenarnya obat itu racun sebenarnya. Bukan hanya karena gini, bukan untuk menyembuhkan sakit kepala sebenarnya, itu untuk menahan rasa nyeri sebenarnya. Kalau obat seperti obat sakit kepala misalnya, itu kan minum obat itu cuman menyembuhkan rasa sakit sebenarnya. Kalau obat sakit kepala mungkin tidak akan lagi sakit kepala karena itu untuk mengurangi rasa sakit sebenarnya. Nah, kalau proses secara alam itu benar-benar untuk menyembuhkan anggota tubuh kita sebenarnya. Nah, itu karena kenapa orang-orang tua dulu umurnya panjang-panjang, sehat-sehat, karena cara pengobatannya secara alam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi saya di sini ya merasakan ya bagaimana lelahnya orang manusia, seorang wanita yang habis perjuangan di sini, Kang. Cuma memang di sini emang ada energi yang dimana ya mungkin nggak tahu ya, mungkin karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuasaannya kepada Ibu Naganingrum, sehingga kelelahannya itu yang harusnya pada umumnya lelahnya panjang gitu ya, ini ada di sini nih ada hal yang energi yang baik gitu kan, jadi sehingga Ibu Naganingrum tidak merasakan kelelahan yang berkepanjangan di sini gitu. Jadi karena simbol, mohon maaf ya, simbol Ibu Dewi Naganingrum itu ular ya, naga. Nah, jadi kan setelah Ciumuanara dihanyutkan ke sungai kan itu dikasih telur ayam. Nah, nanti cikal bakal telur ayamnya menetas menjadi ayam itu kan diramin sama ular, namanya Nagawiru. Nah, itu jelmaan ibunya Naganingrum. Jadi Naganingrum menjelma menjadi ular untuk mengeramin telur ayamnya Ciumuanara. Makanya ayam Ciumuanara itu beda dengan ayam yang lain, karena diraminnya juga sama ular. Nah, itu karena saking cintanya Ibu Dewi Naganingrum kepada anaknya, supaya dia akan menjadi penerus bapaknya untuk meraih lagi tahta kerajaan. Nah, makanya si Ibu Dewi Naganingrum itu dia pergi ke suatu tempat, dia mengasingkan diri selama beberapa tahun untuk mendoakan bahwa kesakitannya, sakit hatinya itu supaya dibalaskan sama anaknya itu. ya, dan beliau memang seorang ibu yang sangat luar biasa. Beliau memang mempunyai sesuatu yang lebih dari manusia pada umumnya. Kalau saya rasakan seperti itu, memang ada kekuasaan Allah di dalam diri ibunda gitu ya. Bagaimana beliau itu adalah sosok yang memang wanita yang tidak banyak bicara, kalau saya rasa seperti itu. Namun beliau itu mempunyai spiritualis yang bagus, bagaimana antara hubungan dengan Sang Hyang itu beliau bagus sekali, yang saya rasa seperti itu. Dan beliau memang orang yang mempunyai, seseorang yang mempunyai figur yang prinsip gitu ya, akan sebuah kebenaran gitu kan, akan sebuah apa istilahnya kalau zaman sekarang itu pedoman prinsip hidup, itu beliau sangat menjalani itu. Jadi dikala ada sesuatu hal yang di luar itu beliau tidak suka. Yang saya rasakan tadi pas ketika saya duduk di seperti itu di sini nih, yang saya rasakan seperti itu, Kang, sosok dari Ibunda Naganingrum. Mungkin sekurangnya mungkin saya ada yang salah ya, namanya saya manusia gitu kan, ada keterbatasan saya, tapi ya kalau saya bisa saya sampaikan ya
saya akan sampaikan kepada pemirsa bahwa beliau itu adalah ibu yang sangat luar biasa. Beliau dititipkan seorang Prabu Ciwanara di dalam rahimnya. Itu adalah ibu yang dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan seorang Prabu Ciwanara. Tentunya beliau bukan orang yang biasa. Air susunya, semuanya, bagaimana rahimnya dipersiapkan benar-benar untuk melahirkan seorang sosok Prabu Ciwanara. Dan kita di sini kalau bisa, kalau ada mengirimkan doa untuk Ibunda Naganingrum, sebelumnya saya berharap untuk pemirsa ya semua yang ada di sini, kita kirimkan sebentar, saya doa dulu, saya kirimkan sebuah surat Al-Fatihah untuk Ibu Naganingrum ya. Mari Kang. Alhamdulillah. Ya kalau bisa ini kayak gini-gini mah jangan ada tuh di sini nih. Ini kayak parfum kayak gini, Bu. Nggak suka ada kayak gini-gini nih. Apa ada warna-warna kayak gini ngotorin Ya, karena mengotori, ya, mengotori. karena mah istilahnya minta mah kepada Sang Yang aja, kepada Gusti Allah gitu kan. Ini kayak gini-gini nih nggak suka nih Kang nih. Ini kayak gini-gini nggak bagus. Nggak tahu apaan itu apa. Nggak bagus kayak gitu-gitu. Jangan ada gitu-gitu atuh. Banyak yang sini datang kalau saya rasa suka memakai sesuatu untuk hal yang kurang baik atas tujuannya gitu kan. Kalau yang saya rasa kayak gitu Kang, mereka mensalahartikan hal-hal yang energi yang terjadi di sini, tapi memang beliau-beliau yang di sini tidak suka. Ya kan semua yang dibikin di sini itu suatu simbol. Kalau Ya. bahasa Sunda itu siloka, mata silo munteka buka, Iya, yang betul. akhirnya akan kita gelap mata. Datang ke sini itu tujuannya mau berdoa atau sekedar berkunjung, malah dia itu memuja. Nah itu ya karena dia tidak bisa membuka isinya apa gitu. Nah makanya di sini kan dijelaskan penyandaan. Tadi kan diceritakan kalau kita kepingin menjaga hawa nafsu, supaya kita bisa menjaga hawa nafsu supaya tidak seperti sifat hewan, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus di bawahnya kita harus bersuci, mandi supaya kita itu dibersihkan dari sifat-sifat jahat itu. Nah, terus ke sini karena kita itu lahir ke dunia itu dalam keadaan suci. Nah, makanya ini tempat panjang itu tempat ibu. Makanya kita harus menghormati sama ibu kita. Karena kita itu lahir dari ibu kita. Makanya kita jangan sekali-kali meremehkan tentang perjuangan ibu kita. Nah ini salah satu simbol bahwa kita harus selalu menghormati sama ibu kita. Karena kita lahir ke dunia ini syariatnya dari rahim ibu kita. Nah, mungkin nanti menginjak ke lokasi yang berikutnya yaitu Pamangkonan. Pemangkonan itu tempat ngangkat harkat derajat kita, supaya kita terangkat derajat kita. Simbolnya ngangkat batu itu, nanti rasakan ringan sama beratnya. Nah, mungkin sesuatu itu kepingin kita mencapai mendapatkan harkat derajat kita supaya lebih tinggi, mungkin kita harus meminta doa sama ibu kita gitu kan, nah, supaya harkat derajat kita itu tercapai. Kita melangkah lagi, kita menuju ke lokasi yang ke-7 ya. Kita jalani kan. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, sekarang saya sudah berada di lokasi titik keberapa, Kang? Ke-7. Ke-7 ya, Kang ya? Oh, ke-7 pemirsa, di mana di sini dibilangnya tempat Pamangkonan. Nah, untuk tempat Pamangkonan ini ntar lebih jelasnya biar Kang Agus aja yang cerita. Kumaha atuh Kang ini dikatakan sebagai situs Pamangkonan. Ya, jadi Pamangkonan itu dalam arti ngangkat batu. Nah, karena di situs ini ada batu ya yang suka diangkat. Kalau zaman dulu itu kalau menanyakan kepada Tuhan sama seperti yang tadi yang di Sabung Ayam. Nah, jadi kalau kita menanyakan kepada Tuhan secara langsung, apakah misalnya perjalanan kita
akan diringankan atau ada beban gitu, ada kendala. Ini bisa dipraktekkan simbolnya ngangkat batu itu. Tapi bukan berarti takdir kita ditentukan sama batu ini, bukan. Cuman ini simbol atau siloka zaman dulu. Pada zaman dulunya seperti jadi itu. kita mencoba mengangkat, misalnya saya mau punya keinginannya ringan apa berat. Nah, itu bisa dibuktikan di batu itu. Nah, kalau batu itu terasa kok berat sekali, mungkin ada hal-hal yang akan memberatkan di tujuan itu sendiri. Gitu. Tapi namun tetap permintaannya kepada Allah memang cuman simbolik, cuma sebagai penyalurnya seperti apa gitu. Tapi tetap permintaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Nanti saya mau coba, boleh Kang? Boleh ya. Ya, lihat mana Kang? Lewat sini. Ya, ayo pemirsa. Saya mau coba, tapi tetap mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Assalamualaikum. Salah saya sama cewek. Bisa nggak ya? Ini Kang. Nah, jadi caranya seperti ini. Jadi caranya dari sini. Oh, dari sini. Nah, jadi ini si lutut ini ditempel di sini supaya kekuatannya itu ada di sini. Bertumpunya sini. Nah, jadi diangkat sini sampai sini aja. Nah, setelah terangkat disimpan lagi. Kalau bisa 3 kali. Sebenarnya 1 kali juga udah cukup sih sebenarnya. Iya. Cuman kalau bisa sampai 3 kali ini. Saya coba ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diangkatnya enteng ya Allah. Semoga segala kedepannya, masa depan saya langkahnya ringan ya Allah Subhanahu Wa Taala, lancar, sing sukses ya, tidak ada halangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kok wangi? Emang diwangiin atau kumaha ya? Enggak, itu Lagi Kang? alami aja. Kang? Lagi? Ya kalau bisa sampai 3 kali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Harum banget pemirsa. Saya nggak tahu nih pemirsa yang harum dari mana. Wangi banget. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Semoga lancar ya Allah. Alhamdulillah ringan ya kelihatannya. Ya. Kang, ini wangi sekali sih Kang. Itu alami wanginya. Hah? Alami. Wanginya di mana ya? Belum ada orang yang datang ke sini. Hah? Oh iya. Belum ada orang datang sampai ke sini sebenarnya. Wangi apa hidung saya? Itu kelebihannya mungkin karena setiap kita berbuat sesuatu untuk demi kebaikan, nanti akan timbul wangi. Nah, itu sih mohon. Amin ya Allah, amin, amin, Jadi amin. setiap perbuatan itu, jadi begini soalnya, kalau kita mati itu yang ditinggalkan itu nama kebaikan kita. Tuh. Kayak seperti Prabu Siliwangi itu kan, saya tidak mengetahui siapa sih Prabu Siliwangi, cuman saya merasa dekat karena itu simbolnya silih asah, silih asis, silih asus, silih wangi. Nah itu sih makanya kita setiap berbuat sesuatu jangan dipikirkan bahwa kita itu akan mati besok. Harus kita berpikir jauh. Saya tidak akan memakan, tapi anak cucu kita yang akan merasakan gitu sebenarnya. Betul. Nah, makanya kita berbuat kebaikan itu jangan dilihat umur kita sebenarnya. Iya. Nah, itu aja. Tidak ada ukuran ya, Tidak namanya ada kematian ukuran. tidak ada ukuran. Kalau berbuat sesuatu itu, makanya kalau kita kan dilahirkan kita ke dunia ini kan semua orang ketawa. Yang menunggu kita itu dilahirkan itu ketawa karena kita itu lahir ke dunia. Saking bahagianya semua orang ketawa. Nah, nanti kita punya pemikiran, saya dulu lahir ke dunia ini diketawain. Awas rasakan. Kalau saya nanti pergi dari alam dunia ini, kalau kita mati, semua orang akan menangis. Itu karena ingat kebaikan kita, jangan kita dilahirkan diketawain,
sampai mati pun kita diketawain juga. Malah ada yang berbicara, alhamdulillah si eta geus paeh. Nah, kita jangan seperti gitu ya. itu. Makanya Jangan sampai bagaimana dong sebelum caranya menjadi. supaya kita nanti meninggalkan dunia ini semua orang menangis. Kalau perlu masang bendera setengah tiang. Itu karena ingat kebaikan kita. Itulah makna dari ajaran leluhur kita, yaitu Galuh. Itu sebenarnya. Ya, Kerajaan Galuh luar biasa pemirsa. Dan ini juga ada pada zaman Prabu Cumanara juga ada ya, udah Kang ada ya? ini karena Udah ada ya, ini Kang? salah satu sebenarnya ini bekas gudang harta kekayaan sebenarnya. Nah, ini gudang harta kekayaan, ini penyimpanan harta kekayaan di zaman kerajaan. Makanya tadi gini simbolnya, kalau kita mengangkat batu itu akan tercapai harta kekayaan yang kita inginkan itu akan tercapai. Karena harta kekayaan itu kan perlu juga, karena kita akan bersedekah berarti kan kita harus punya duit. Nah, itu harta kekayaan itu harus sebenarnya Betul. untuk dijadikan sebagai amal ibadah. Amal ibadah, hal yang baik ya, hal kebaikan Itu. kita ya, Makanya Kang ini ya. dijadikan sebagai gudang. Tadi saya terlihat enteng. Enteng, alhamdulillah. Kelihatan 3 enteng ya? kali, kan biasanya 1 kali mungkin tenaganya masih bagus ya, masih kuat. Tapi dilihat kedua, ketiga itu sama seperti ngangkat pertama. Alhamdulillah ya, semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua Amin. di sini tuh cita-citanya diringankan. Amin ya. Oke, pemirsa Jejak Luhur Nusantara, saya mau jalan lagi bersama Kang Agus menuju situs-situs yang ke-8 dan ke-9. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, akhirnya tempat yang kita nantikan dari sebuah ending cerita untuk Prabu Cionganara. Disinilah tempatnya, di mana beliau waktu kecil bayinya itu dilahirkan di sungai Sipatahunan. Nah, disinilah lokasinya kurang lebihnya. Di belakang saya ini terdapat sungai yang besar sekali. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Kang Agus akan menceritakan bagaimana kisahnya sehingga Prabu Cionganara dihanyutkan di sini. Ini adalah sebuah sejarah besar untuk Nusantara. Saya akan serahkan kepada Kang Agus. Gimana Kang Agus cerita selanjutnya? Jadi benar sekali yang diceritakan barusan. Ini salah satu lokasi yang terakhir yang ada di sini, yaitu lokasi yang ke-9, yaitu lokasi Sipatahunan. Jadi yang disebut Sipatahunan itu berbentuk sungai yang paling dalam. Kalau bahasa Sunda nama leuwi. Nah, jadi ini bukti sejarah bahwa dulu Cionganara setelah dilahirkan dihanyutkan ke sungai ini yang tujuannya untuk diselamatkan. Karena yang diceritakan tadi ada ancaman dari Tampelan Brahmawijaya supaya bayi permisi raja harus dibunuh. Nah, untuk supaya bayi permisi raja selamat, maka caranya dihanyutkan ke sungai Sipatahunan ini. Caranya dimasukkan ke dalam suatu peti, di dalam petinya dikasih 1 butir telur ayam. Nah, jadi ini sampai sekarang Sipatahunan ini dijadikan sebagai situs yang menurut cerita ini di sini ada pusaran di dalamnya itu. Oh ya. Pusaran yang sampai kemarau panjang juga orang tidak berani masuk ke situ karena akan kebawa ke pusaran itu. Nah, itu karena di situ katanya ada yang disebut buaya putih yang selalu menjaga bayi permisi raja, yaitu Cionganara, untuk supaya tidak diganggu oleh makhluk yang lain. Jadi dia mengikuti peti itu sampai akhirnya diselamatkan oleh Aki Balangantrang. Nah, ketika ditaruhnya itu berarti menuju ke sana ya, Pak? Ya, ke sana, ke arah sana. Di situ ada mungkin kalau dari sini 3 km ada bekasnya tempat Aki Balangantrang, situsnya di situ ada. Nah, di situ di tempat Aki Balangantrang ada batu yang seperti kurungan ayam. Cuman udah menjadi batu.
Nah, karena di situ tempat Aki Balang Ngantrang, dia mengetahui bahwa bayi permisi raja itu mau diselamatkan. Nah, jadi dengan syariatnya bayi permisi raja diselamatkan oleh Aki Balang Ngantrang yang sampai akhirnya dikasih nama Ciung Wanara. Nah, kalau Ciung Wanara itu artinya apa, Kang? Nah, jadi pada saat si Aki Balang Ngantrang, kalau Aki Balang Ngantrang terkenalnya Aki Panyumpit, suka berburu. Kalau dulu kan belum pakai senjata bedil ya, pakai sumpit. Waktu anak itu diajak jalan-jalan ke suatu hutan, dia pertama melihat yaitu hewan yang lagi terbang. Anak itu bertanya, "Kakek, itu hewan apa? Sangat indah sekali." Dia menyatakan bahwa itu burung ciung. Lagi jalan lagi, melihat hewan yang lagi loncat dari dahan ke dahan, anak itu bertanya lagi kalau itu hewan apa, itu wanara. Anak itu berpikir dan terus menyatakan sama Aki Balang Ngantrang bahwa saya kepingin dikasih nama kedua hewan yang diketemukan tadi. Jadi itu simbolnya dari burung ciung sama wanara. Jadi bukan berarti ciung wanara monyet, bukan. Itu ngambil dari bahasa burung sama wanara. Kalau kita tahu kan nama Ciung Wanara itu namanya Sang Manarah. Sang Manarah itu apa, Kang, artinya, Kang? Sang Manarah itu tempat kejayaan untuk untuk semua orang. Nah, jadi untuk memayungi semua orang gitu. Manarah itu kan mendinginkan. Ya. Ini kilasannya bagus banget, Kang. Mungkin selama ini pemirsa di rumah masih mereka-reka, oh Ciung Wanara itu kan monyet gitu kan. Banyak yang menerka-nerka ke arah situ. Nah, di sini sudah dijelaskan di jejak leluhur Nusantara bahwa Ciung Wanara itu bukan seorang monyet gitu kan. Namun dia ingin namanya itu dipanggil karena dia menyukai suatu binatang pada saat yang dia lihat. Kayak seperti burung, dia nanya kepada Aki ya. Itu namanya apa? Oh, Ciung Wanara namanya apa? Karena dia melihat binatang seperti kera ya. Nah, dia ingin diberi nama Ciung Wanara. Itu adalah alkisah sejati, nama dari seorang Prabu Ciung Wanara. Beliau adalah sebuah raja yang hebat pada zamannya. Beliau ada raja yang benar-benar bijaksana dan raja yang sangat besar ya. Benar nggak, Kang? Di Galuh Pakuan ya, Kang? Jadi Ciung Wanara itu kan yang melahirkan cikal bakal berdirinya raja-raja Nusantara. Nah, ini karena Majapahit, Pajajaran, semua raja-raja itu asalnya dari Karangkamulian. Iya. Awal mulai semua seorang raja ya, Kang ya. Itu adalah berawal dari Prabu Ciung Wanara. Lahirlah seorang raja-raja pada zaman sekarang. Kurang begitu, Kang? Iya. Ya. Oke, pemirsa Jejak Leluhur Nusantara. Perjalanan saya hari ini alhamdulillah sangat mengesankan, dan bagaimana kita mengulas dari bagaimana kerajaan Galuh ya, Kang ya. Galuh Pakuan, Bojong Galuh, Ciung Wanara Kamuliaan. Karang Kamuliaan gitu ya, Kang. Ya. Di sini sudah kita ulas semua dari tadi saya situs 1 sampai situs 9 sudah saya ulas semua, dan bagaimana kisah-kisah sejarah yang terjadi di Nusantara, dan saya makin yakin bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya, dan bagaimana kita sebagai warga Indonesia dapat mengelolanya dengan baik, dan semoga para leluhur-leluhur Nusantara segala amanah-amanah yang sudah terjadi pada saat ini kita bisa menjadi seorang anak bangsa, menjadi penerusnya. Ya, Kang ya. Oke pemirsa, saya tutup dulu acara Jejak Leluhur Nusantara hari ini. Saya mohon maaf, dan Kang Agus bila ada salah kata kami, bila ada salah perbuatan kami, bila ada salah penyampaian kami, sesungguhnya saya dan Kang Agus adalah manusia biasa yang tidak lepas dari segala khilafan, kesalahan, dan dosa. Oke pemirsa, saya tidak memaksakan untuk pemirsa untuk mempercayai apa yang saya percaya, namun saya hanya coba menceritakan bagaimana Alkisah. Dan sekian, terima kasih. Berbijaklah dalam berpikir, berbijaklah dalam berpendapat, berbijaklah dalam merasakan. Sampurasun dari Tanah Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.